Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama bisa hadir dalam kajian rutin kita. Semoga Allah Tabaraka wa taala menolong kita dalam setiap kebaikan dan di dalam setiap ketaatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita pelajari bersama-sama adalah bagaimana kita bisa menjemput kematian terindah sebagaimana yang telah sampai kepada kita bahwa akhir kehidupan manusia itu ada dua macam. Akhir kehidupan manusia itu ada dua macam. Ada yang akhir kehidupannya diliputi oleh rahmat, diliputi oleh ampunan, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akhir hidupnya diliputi dengan rahmatnya Allah, diliputi dengan ampunan-ampunan dari Allah, dan diliputi dengan keridhaan Allah. Sehingga ketika Allah memperlakukan orang-orang seperti ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Tabaraka wa taala di surah 16 ayat 36. Surat 16 32, maaf, ayat 32. Surat 16 ayat 32 Allah menggambarkan bagaimana Allah memperlakukan hambanya di akhir kehidupannya. Bagaimana Allah memperlakukan hambanya di akhir kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Iya. Yaitu orang yang tidak diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun
Assalamualaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan thayyibin. Apa makna thayyibin itu? Di situ disebutkan tahirin, orang-orang yang suci. Orang-orang yang sudah suci dari dosa-dosanya, wa mutahirin, dan orang-orang yang mensucikan diri min kulli naqsin, dari setiap aib, wa danasin, dan dari setiap kotoran, bitatarraqa ilaihim fi imanihim, dan itu merupakan dampak daripada iman mereka. Wa tabat qulubuhum, dan kemudian hati mereka menjadi baik, bimakrifatillahi, dengan mengenal Allah, wa mahabbatihi, dan mencintai Allah, wa alsinatihim bidzikrillahi, sedangkan lisan-lisan mereka itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wassana'i, dan senantiasa muji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jawarihuhum bi taatillah, sementara badan-badan mereka itu sibuk untuk taat kepada Allah. Ini orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan baik. Orang yang suci mensucikan dirinya dari setiap aib, mensucikan dirinya dari setiap kotoran-kotoran yang buruk atas mereka di dalam iman mereka. Hati mereka menjadi baik dengan mengenal Allah. Perhatikan ini. Hati mereka menjadi baik karena mengenal Allah. Hati mereka menjadi baik karena mencintai Allah. Wa alsinatihim bidzikrillah, lisan-lisan mereka itu menjadi lisan-lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, memuji Allah, sedangkan tubuh-tubuh mereka itu sibuk di dalam taat kepada Allah. Kalau orang itu kehidupan seperti ini, lalu diwafatkan Allah dalam kondisi seperti ini, itulah yang dimaksud tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Allah mewafatkan mereka dalam keadaan baik. Jadi ada orang nanti diwafatkan Allah dalam kondisi seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, idza khudiral mu'min, apabila orang mukmin telah menjelang kematiannya, atathum malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmat datang kepadanya. Jadi orang mukmin itu apabila menjelang kematian, maka didatangi terlebih dahulu oleh malaikat-malaikat rahmat, bijaziratin baydha, dengan membawa sutra yang berwarna putih. Masya Allah, ini dengan membawa sutra yang berwarna putih. Dan malaikat-malaikat rahmat itu mengatakan, fayakulun, lalu malaikat-malaikat rahmat mengatakan, ukhruji radiyatan mardiyah, keluarlah engkau dengan membawa ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang diridhoi. Anki ila rauhillah, keluarlah engkau menjadi orang yang ridho dan diridhoi Allah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlakuan, ini keadaan, ini kondisi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Ini yang pertama. Jadi nanti kalau ada orang meninggal dalam kondisi seperti ini, dosa-dosanya sudah dimaafkan, kesalahan-kesalahannya sudah diampuni oleh Allah,
lisannya selalu dibasahi dengan zikir, badannya disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan mengenal dan cinta kepada Allah, lalu dia dimatikan dalam kondisi itu yang disebut dengan akhir kehidupan yang baik, atau lebih dikenal dengan husnul khotimah. Husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada kalanya orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan zalim. Dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan zalim, yang kemudian diperlakukan dengan perlakuan sebagaimana mereka memperlakukan agama dan syariat ini. Jadi Allah memperlakukan kita di akhir kehidupan sebagaimana kita memperlakukan agama ini dalam kehidupan. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui kira-kira amalan apa, ibadah apa, langkah-langkah yang bagaimana agar kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Amal apa yang harus kita lakukan agar kita nanti mendapat perlakuan yang mulia dari Allah, diperlakukan dengan perlakuan yang semulia-mulianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat waktu yang telah dijanjikan itu tiba. Saat waktu yang dijanjikan itu tiba. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara langkah-langkah untuk bisa menggapai husnul khotimah, langkah-langkah untuk bisa mencapai kematian terindah kita, langkah-langkah untuk bisa mendapatkan kemuliaan di akhir hidup kita, yang pertama adalah kathratud doa ilallah jalla wa'ala. Ini yang pertama, kathratud doa, memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah, memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah bi husnil khotimati, dengan untuk bisa memperoleh husnul khotimah ini. Minta kepada Allah, memohon kepada Allah, al-ilhah, al-ilhah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bukan main-main Bapak-bapak. Kematian itu bukan main-main, bukan persoalan kecil, bukan persoalan sederhana, bukan persoalan sepele. Kematian itu urusan yang sangat amat serius. Kondisi kematian itu yang akan menentukan nasib kita setelah kematian itu. Saya ulangi lagi. Kondisi kematian itu menentukan nasib kita setelah kematian itu. Apakah setelah kematian itu kita bahagia, atau setelah kematian itu kita menjadi orang yang sangat amat menderita? Itu kuncinya adalah bagaimana Allah memperlakukan kita saat kematian itu. Saat roh kita dilepas oleh Allah dari badan kita ini, saat roh kita ini dikelupas oleh Allah dari jasad kita itu, apakah kondisi pada saat akhir kehidupan itu kita dalam keadaan ridho Allah, atau kita berada di dalam kemurkaan Allah? Itu menentukan nasib setelahnya. Makanya nggak boleh main-main, ya, nggak boleh sembarangan, dan nggak boleh sembrono kita.
Karena setelahnya ini menentukan, setelahnya ditentukan oleh kondisi itu. Kalau kita keluar dari dunia, saat Allah mencabut nyawa kita itu dalam keadaan keridhaan, lalu dipanggillah kita dengan panggilan termulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para ulama menjelaskan ayat ini disampaikan oleh Allah ketika Allah mencabut ruh orang-orang yang beriman. Jadi di dalam surat Al-Fajr yang sering kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, itu dipanggilkan saat Allah mencabut ruhnya orang-orang yang beriman. Mereka tentram dengan tauhidnya, mereka tentram dengan sabarnya, mereka tentram dalam ketaatannya, mereka tentram dalam keridhaannya. Makanya ketika jiwa mereka tiap saat tentram dengan keridhaan Allah, tentram dengan syariatnya, tentram dengan sunnah nabinya, maka menjelang kematian pun mereka diwafatkan dalam keadaan seperti ketentraman ketika mereka melakukan ibadah. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang. Ini bukan sembarang orang. Untuk bisa mendapatkan panggilan yang istimewa ini kita butuh perjuangan. Bukan dengan angan-angan kosong. Apa itu angan-angan kosong? Rumangsa dadi wong apik ning gak tau nglakoni apik. Paham iki? Jadi yang dimaksud angan-angan kosong itu dalam Al-Quran itu disebut al-amani. Al-amani itu angan-angan kosong. Rumangsa dadi wong mulya ning gak tau nglakoni amal-amal sing mulya. Itu namanya al-amani. Orang-orang yang terjebak di dalam perangkap-perangkap syaitan. Rumangsa dadi wong apik, rumangsa dadi wong bener, rumangsa dadi wong mulya ning adoh saka kebenaran. Ini enggak mungkin debat mendapatkan penghargaan dari Allah. Ketika Allah mewafatkan mereka lalu dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, enggak mungkin. Maka kita butuh perjuangan untuk mendapatkan perlakuan dari Allah, menjemput kematian indah itu. Kita butuh langkah-langkah. Yang pertama, kathratud doa, perbanyak doa, minta kepada Allah, nyuwun kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan baik. Di antara doa-doa yang perlu kita baca, wa a'dhamu doa, adapun seutama-utama doa, adapun seutama-utama doa adalah doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dibaca oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Di antaranya kita simak surat 3 ayat 193. Surat 3 193. Itu diantara doa-doa yang perlu kita panjatkan agar Allah mewafatkan kita dengan kematian terindah, agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, agar Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang semulia-mulianya. Kita baca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna
Rabbana faghfir lana dhunubana Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Kau berikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ini doa yang kita baca. Ini doa yang harus kita konsumsi. Catatan penting bapak-bapak, kematian itu bukan keinginan kita. Saya ulangi lagi. Kematian itu bukan keinginan kita, tapi Allah yang kehendaki. Pertama, kapan kematian itu yang paling tepat? Itu Allah yang tentukan. Dalam kondisi bagaimana kita nanti diwafatkan oleh Allah, itu bukan pilihan kita. Dalam kondisi bagaimana Allah mewafatkan kita, itu bukan pilihan kita. Itu tolong dicamkan baik-baik. Allah yang pilih. Dalam kondisi bagaimana kita nanti layak diwafatkan oleh Allah, itu Allah yang tentukan. Bukan kita. Bukan kita. Bukan kita. Karena sering kita ini, Masya Allah, berkali-kali sudah saya sampaikan, berulang-ulang saya sampaikan, manusia itu nggak bisa dikasih kelebihan sedikit, itu nggak bisa, Pak. Orang itu kalau dikasih kelebihan sedikit identik sifatnya. Orang itu kalau dikasih kelebihan sedikit identik sifatnya sombong. Maka hati-hati dengan sifat ini. Ini bukan persoalan sederhana, persoalan yang sangat amat serius. Ya. Oleh karena itu hamba Allah yang beriman, ulul albab, yang digambarkan dalam surat Al-Imran 193 ini mengungkapkan, Rabbana innana amanna, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kepada keimanan. An aminu bi rabbikum, hendaklah kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun beriman kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Ini permohonan, ini permintaan, ini pembukaan. Rahmat Allah itu tidak akan Allah turunkan, pintu rahmat tidak Allah terbuka kalau dosa belum termaafkan. Saya ulangi, rahmat Allah tidak akan Allah turunkan sebelum dosa termaafkan. Oleh karena itu doa pembuka yang dibaca oleh orang-orang yang saleh itu selalu diawali dengan permohonan ampun. Untuk apa? Membuka segel penutup pintu rahmat itu.
Pintu rahmat itu disegel oleh Allah dengan kemurkaannya karena dosa yang telah kita lakukan, karena kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan, karena kesombongan-kesombongan yang telah kita tampilkan. Allah tutup pintu segelnya ampunan rahmat itu. Maka ini yang harus kita baca jamaah sekalian, memohon kepada Allah. Ini doa yang paling mulia. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami. Wahai Rabb kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Yang ketiga apa? Wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang taat kepadamu. Wafatkan kami bersama orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepadamu. Wa tawaffana ma'al abror. Ini doa yang pertama yang perlu kita konsumsi agar Allah menghadiahkan, agar Allah mengaruniakan kepada kita kematian terindah. Kemudian doa yang kedua adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di dalam surat 12. Di dalam surat 12 ayat 101. Surat 12 100. Nabi Yusuf berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Iya. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagai kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Kalimat ini yang dibaca dari mulai ayat Fatiris samawati wal ard. Dari kalimat apa? Fatiris samawati wal ard. Ya, itu dipakai menggunakan kalimat ya fatiris samawati wal ard. Ya fatiras samawati wal ard. Wahai zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ayat ini kita pakai doa dari kalimat fatiras samawati wal ard diawali dengan panggilan ya fatiras samawati wal ard. Ya fatiras samawati wal ard. Wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, anta waliyyi, engkau adalah pelindungku fid dunya wal akhirah, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Ini kita minta kepada Allah, ya, kita minta kepada Allah. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Surat Asy-Syu'ara surat 26. Surat 26 mulai ayat 83 sampai 85.
sampai nanti 88. Yang 86 tidak usah dibaca karena ini doa, jadi nggak masalah. Kita lihat ayat 83 surat Asy-Syu'ara. Ini doa Nabi Ibrahim, doa yang luar biasa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ayat 87. Wala tukhzini yawma yub'atsun wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah saat tutur dan baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga dan yang penuh kenikmatan. Dan janganlah engkau menurunkan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini doa yang kita baca, seutama-utama doa, semulia-mulia doa. Ini pelajarnya sangat tinggi, Pak. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita simak. Nabi Ibrahim berdoa di ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Kita simak di situ. Ayat 83 itu Nabi Ibrahim minta tentang apa? Dalam ada berapa permintaannya? Ada 2, Bu. Yang pertama, Nabi Ibrahim minta diberikan hikmah. Rabbi habli hukman. Ya Allah, anugerahkan kepadaku hikmah. Yang kedua, apa permintaan Nabi Ibrahim? Apa permintaan Nabi Ibrahim? Yang kedua apa permintaannya? Wa alhiqni bis, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang pertanyaannya, apa Nabi Ibrahim itu kurang soleh? Apa Nabi Ibrahim itu tidak soleh? Catat penting buat kita ini, Pak. Kalimat ini bentuk ketawaduan yang sempurna. Nabi Ibrahim itu mendapat beberapa julukan. Pertama, beliau itu mendapat gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Rasul yang mendapat gelar Khalil itu ada 2. Saya ulangi, Rasul yang sekian banyak jumlahnya itu yang mendapatkan gelar Khalil itu ada 2. Yang pertama Nabiullah Ibrahim, yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Khalilur Rahman. Yang kedua, beliau Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Yang ketiga, beliau mendapatkan gelar Abu Tauhid, bapaknya para pendiri tauhid. Yang keempat, beliau itu mendapat gelar Ulul Azmi, orang-orang yang diberikan keteguhan hati. Ini gelar-gelar
yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Beliau minta kepada Allah, wa alhiqni bisolihin, ya Allah masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini ketawaduan yang sempurna. Bagaimana dengan kita? Kesombongan, kecongkaan, itu yang kita miliki. Makanya kita belajar dari doa Nabi Ibrahim ini. Doa yang pertama, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Doa yang kedua, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik di kemudian hari, bagi orang-orang di kemudian hari. Artinya apa? Setiap orang menyebut namaku, yang muncul adalah sifat-sifat muliaku. Artinya jadikan aku teladan, jadikan aku percontohan. Setiap orang menyebut namaku, setiap orang menyebut keluargaku, yang hadir adalah teladan. Pun Pak Ibu, kalau satu misal nanti kita dipanggil di tengah-tengah RT kita, di RW kita, lalu kita dipanggil, kita kasih penghargaan sebagai bapak teladan, lalu nama kita dipanggil, jenengan kali kula purun apa mboten? Dengan kapasitas yang kita miliki kayak begini ini, kita mau dijadikan dipanggil bapak teladan. Dengan akhlak kita, dengan kesabaran kita, dengan kedermawanan kita, contoh apa yang sudah kita tampilkan, Pak? Kira-kira teladan apa yang sudah kita tampilkan? Jangan untuk RT, jangan untuk RW, untuk anak kita saja. Sampai berani nggak Bapak Ibu berdiri di hadapan anak? Nak, cuntun Bapak. Sabarnya, tirun sabari Bapak. Ketawaduannya, tirun ketawaduan. Berani nggak kita mengatakan demikian? Ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bukan sembarang doa. Makanya doa itu yang jarang kita baca tapi tidak pernah kita pelajari. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Dah, doa itu minta berapa macam? Doa itu minta berapa macam? Enggak pernah doa ya. Baca doa ini kenapa badan? Baca doa itu minta berapa macam? 3. 1 minta apa? Keturunan yang menyejukkan hati. 2, minta pasangan supaya diberi pasangan yang menyejukkan. Yang 3 minta apa? Minta apa? Minta apa ini? Waja'alna lil muttaqina. Jadikan, siapa yang diminta itu? Diri kita. Jadikan saya ini pemimpin. Apa maknanya, Pak? Nanti dilihat dalam tafsir-tafsir para ulama, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, semua menjelaskan, jadikanlah aku ini teladan yang patut diteladani. Nek jenengan kali kula niku maca ayat niku, Pak, izin Pak ngomong niku, Pak. Jadikan saya teladan yang layak diteladani. Pun Pak Ibu, ayo kita evaluasi dengan apa yang sekarang kita miliki. Kesabaran kita tahu, kejujuran kita tahu, sifat amanah kita tahu, keikhlasan kita bisa merasakan, kelembutan kita, kepedulian kita, sosial kita tahu kondisi kita ini. Dengan kapasitas yang kita miliki ini, Pak, kira-kira kita layak nggak dijadikan teladan yang patut diteladani? Monggo dipun renungaken. Monggo dipun renungaken. Dengan apa yang kita miliki ini, kita layak nggak dijadikan teladan yang patut diteladani? Yang kita baca dalam doa itu, waj'alni lil muttaqina, jadikan aku teladan yang layak untuk diteladani. Ini doa, ini permohonan. Maka langkah awal agar kita dikaruniai oleh Allah kematian terindah, minta yang serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta yang serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun itu yang pertama. Ada seorang
jamaah kami di daerah Kenjeran, dan beliau itu memang berharap ngomong nikmati ya nek umpama mati di masjid pas ngaji, dan orangnya itu memang tawakun Pak ngajinya. Pas kami ada di Tanah Haram, saya dapat WA dari jamaah, Ustadz, jamaah panjenengan meninggal. Siapa? Ada bapak-bapak di daerah Kenjeran, di masjid Angkatan Laut itu. Kapan meninggalnya? Pas Ramadan kemarin. Jadi pas Ramadan itu beliau meninggal di dalam masjid, persis yang beliau gambarkan, persis yang beliau harapkan, persis yang beliau inginkan. Subhanallah. Jadi pas Ramadan di dalam masjid, di dalam majelis taklim. La haula wala quwata illa billah. Jadi kronologisnya itu pas pengajian menjelang puasa, menjelang apa namanya? Menjelang berbuka nih Bu. Ya, pengajian menjelang berbuka. Beliau itu sedang soal jawab, habis pengajian beliau itu ngajukan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu, beliau itu beberapa hari ini itu mimpi ketemu temannya jamaah masjid itu yang sudah meninggal. Dan tiap hari itu bertemu dengan mimpi yang sama. Mimpinya yang sama. Ayo melok aku katanya. Ayo melok aku, enak-enak. Lah itu ditanyakan ke ustadz yang ngisi, Ustadz, saya kok tiap hari itu mimpi kayak begitu. Itu apa artinya? Ustadz itu belum jawab Ibu, belum jawab. Mik yang dipegang si bapak yang baru bertanya ini itu jatuh dari tangannya. Jatuh dari tangannya, lalu diikuti dengan beliau pun roboh dari tempat duduknya itu. Dan meninggal di tempat itu setelah bertanya pertanyaan tersebut. Perhatikan, tempatnya dipilih oleh Allah. Tempat dipilih oleh Allah. Masjid itu rumah Allah. Yang kedua, bulannya, bulan Ramadan. Kondisinya saat beliau sedang berpuasa. Saat beliau sedang berpuasa. Tempatnya, bulannya, kondisinya, dan medannya saat beliau sedang berada di majelis Al-Quran. 4 keistimewaan Allah hadiahkan untuk beliau. 4 keistimewaan Allah hadiahkan untuk beliau. Tempatnya dipilih tempat yang terbaik, bulannya dipilih bulan yang terbaik, kondisinya dipilih kondisi yang terbaik, amalnya dipilih amal yang terbaik, majelisnya dipilih majelis yang terbaik. Diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Dan kita tidak tahu nanti Pak, Allah wafatkan kita di tempat mana, dalam kondisi yang bagaimana. Kemudian ada teman putri kami, ibundanya pendarahan, mengalami pendarahan. Sang santri ini izin kepada ustadzah, izin tidak bisa masuk sekolah, menemani bunda yang sedang sakit karena bapaknya dinas di luar kota. Akhirnya ustadzah mengizinkan dengan syarat murojaahnya dikuatkan. Anak ini, putri ini itu sudah hafal 4 juz, baru kelas 4. Ya, baru kelas 4 sudah hafal 4 juz. Kemudian waktu mendampingi bundanya yang sedang sakit itu, putri ini mengajak bundanya untuk murojaah. Bunda, tolong bunda simak nanda tak murojaah Al-Quran. Saya tak baca Al-Quran bunda, untuk murojaah hafalan tolong bunda simak. Akhirnya bundanya itu nyimak dengan mushaf karena bundanya belum hafal, disimak di depan bundanya ini. Surat Al-Kahfi yang dibaca. Setelah itu ganti bunda, sekarang bunda yang baca, nanda menyimak dengan hafalannya. Bundanya membaca Al-Quran, putrinya menyimak dengan hafalannya. Saat bundanya ini melanturkan ayatul Quran, saat bundanya ini membaca ayat-ayat Al-Quran itu, Quran yang dipegang itu tiba-tiba terjatuh dari tangannya, jatuh ke pangkuannya karena beliau dalam keadaan berbaring. Nah, dikiranya tidur.
Akhirnya dibangunkan sang putri bunda. Mushafnya belum selesai, ayatnya belum selesai, kok bunda tidur? Ayo diulangi lagi bunda. Dibangunkan berkali-kali, tidak bangun-bangun ibu. Akhirnya sang putri ini pun lari ke rumah omnya di sebelah rumahnya itu. Om, ibu kok tidur tak bangunkan, tidak bisa. Akhirnya didatangkan ke situ, dibangunkan. Subhanallah, ternyata bunda yang tadi melantunkan ayatul Quran, bunda yang sedang melafazkan kalimat ayat-ayat Al-Quran tadi, itu bukan tertidur, tapi Allah cabut nyawanya bersama dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang sedang menghiasi lisannya ini. Allah pilih tempatnya, Allah pilih kondisinya, Allah pilih saatnya. Dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat ayat-ayat Quran menghiasi lisannya, saat kalamullah mewarnai kalimat-kalimat yang diucapkannya. Ayo ibu-ibu sekalian, maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, ini kematian bukan pilihan kita, bukan pilihan kita, bukan keinginan kita. Tolong dicamkan, bukan pilihan kita. Allah yang tentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu, siapa yang berhak untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Apakah kita layak mendapatkan penghargaan tersebut? Apakah kita layak untuk pantas mendapatkan kemuliaan tersebut? Maka hari ini menjadi jawabannya, apa yang sedang kita lakukan hari ini. Nah ini yang pertama. Maka doa merupakan bagian dari tanda-tanda kuatnya keinginan. Doa merupakan gambaran tanda-tanda kuatnya keinginan. Cita-cita itu diikuti dengan kekuatan doa. Cita-cita itu dikuatkan dengan kekuatan doa. Ini yang pertama, langkah untuk meraih husnul khotimah. Yang kedua adalah asra'u bit taubah, takjilut taubah, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Jangan tunda-tunda taubat, jangan diundur-undur taubat. Ingat catatan kita, ingat pesan kita, dan ini tolong dicatat dan disimpan kalimat ini. Pesan para ulama kita apa? Qalal ulama, berkata para ulama, ajaluka la tantadhiru taubataka. Ajaluka la tantadhiru taubataka. Ajalmu itu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Artinya apa? Allah ketika mencabut nyawa kita itu bunda, bapak, Allah mencabut nyawa kita itu bapak, tidak menunggu kita itu jadi baik dulu. Allah mencabut nyawa kita itu tidak menunggu kita siap-siap dulu. Allah mencabut nyawa kita itu tidak nunggu kita harus menyiapkan bekal-bekal. Sudah diingatkan oleh Allah, sudah diwanti-wanti oleh Allah. Kematian itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Maka siapkan kematian itu dalam setiap keadaan. Allah mencabut nyawa kita, tidak nunggu kita bertobat, tidak nunggu kita memperbaiki diri, tidak nunggu kita menyiapkan bekal. Soal kita siapkan atau tidak, itu tanggung jawab kita. Kenapa kita terlena? Kenapa kita lengah? Kenapa kita lupa? Kenapa kita lalai? Allah sudah ingatkan. Allah sudah ingatkan. Kematian tidak menanti taubatmu. Oleh karena itu Allah berfirman di banyak ayat, seperti yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam surat 57 ayat 21. Di surat 57 ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa
وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Iya. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wasabiku itu sejalan dengan surat Al-Imran ayat 133. Itu sejalan, semakna. Di surat Al-Imran 133 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah, bergegaslah, jangan berlambat-lambat. Allah berfirman, wasari'u, bersegera. Bersegera kata Allah, berlambat-lambat, jangan berlambat-lambat. Kenapa? Kematian itu datangnya bisa lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Kematian datangnya bisa jadi lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, maka bersegera bertaubat, bersegera memperbaiki diri, bersegera menyiapkan perbekalan, bersegera untuk menghapus dosa-dosanya, bersegera untuk mensucikan jiwa, merupakan langkah, merupakan jalan, merupakan sebab untuk mendapatkan kematian terindah. Baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, masih 2 poin. Masih banyak beberapa poin yang belum terbahas, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah masukkan ke dalam jiwa kita sebagai taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.